Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Mamahaha no Sureko ga Motoka no Data episode ketiga. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi berikut pembahasannya, and so let's go. Pada awal episode ini kita diperlihatkan flashback masa lalu dari Yume setengah tahun yang lalu saat masih berpacaran dengan Mizuto. Yang mana di sini terlihat Yume yang kerap kali menyimpan semua barang pemberian dari Mizuto ke dalam sebuah kotak kecil. Dan yang lebih parahnya lagi, di sini Yume menjadikan benda-benda tersebut sebagai benda pusakanya. Lanjut, kita kembali ke masa kini. Di sini kita diperlihatkan kondisi Yume yang mana saat di kamarnya Yume tengah membawa pansu milik Mizuto. Lalu saat Yume memegang pansu milik Mizuto, terlihat Yume seakan-akan mengendus-endus pansu milik Mizuto. Dan tak lama kemudian, akhirnya Yume pun tersadar dengan tindakan yang memalukan tersebut. Yang mana hanya karena Yume melihat pansu milik Mizuto membuat ingatan dirinya yang dulu menjadi bangkit. Lalu karena Yume tidak mau Mizuto tahu bahwa dirinya telah mengambil pansu milik Mizuto, yang mana jika ketahuan maka Yume akan menjadi adik dan mendapat hukuman dari Mizuto karena dianggap telah melanggar peraturan yang sebelumnya mereka buat. Oleh karena itu, Yume berniat mengembalikan pansu milik Mizuto saat Mizuto sedang tertidur. Lalu ketika dirasa Mizuto sudah tertidur, Yume pun pergi ke kamar Mizuto untuk mengembalikan pansu milik Mizuto. Namun ketika Yume berada di depan kamar Mizuto, tiba-tiba Yume dikejutkan dengan Mizuto yang keluar dari kamarnya. Namun di sini yang membuat Yume lebih terkejut, ternyata Mizuto juga sedang membawa bra milik Yume. Selain itu, di sini sepertinya Mizuto juga terlihat terkejut karena Yume juga membawa pansu milik Mizuto. Lalu mereka pun pergi ke ruang tengah untuk meluruskan masalah ini. Dan untuk memutuskan siapa yang akan menjelaskan terlebih dulu, di sini mereka berdua pun melakukan sweet. Dan karena Yume yang kalah, kali ini Yume harus menjelaskan kenapa ia bisa membawa pansu milik Mizuto. Lalu di sini Yume mengatakan bahwa saat itu ia tengah kilaf dan tak sengaja dirinya yang dulu tiba-tiba kambuh. Yang mana dulu Yume sering menyimpan barang-barang milik Mizuto ke sebuah kotak kecil. Mizuto yang mendengar hal tersebut pun cukup terkejut. Di sini sepertinya telinga Mizuto menjadi memerah karena ia merasa baper mengetahui bahwa barang-barang pemberiannya selama ini masih dijaga Yume. Lalu setelah itu giliran Mizuto yang akan menjelaskan kronologi ia yang bisa membawa bra milik Yume. Dan di sini Mizuto mengaku bahwa saat setelah mandi, Mizuto sempat memungut barang yang ketinggalan di mesin cuci. Dan tak sengaja, ternyata benda itu adalah bra milik Yume. Dan setelah itu, tiba-tiba datang ayah Mizuto ke sana. Lalu karena tidak mau ketahuan membawa bra milik Yume, Mizuto pun memutuskan untuk menyimpan terlebih dulu bra milik Yume. Yume yang mendengar hal tersebut pun merasa bahwa Mizuto telah membohonginya. Lalu Yume pun juga ikut-ikutan mengaku bahwa kronologi kejadian Yume bisa membawa pansu milik Mizuto juga serupa dengan Mizuto, yakni ia yang tak sengaja menemukan di mesin cuci dan kebetulan saat itu ada ibu Yume, sehingga Yume pun memutuskan untuk menyimpannya terlebih dahulu. Dan karena saat ini sebentar lagi kedua orang tua mereka akan bangun tidur, mereka pun menyudahinya dengan tidak saling mengungkit lagi masalah ini.
Selain itu, Mizuto juga menambahkan bahwa saat ini baik Mizuto dan Yume tidak boleh ikut campur dengan urusan masing-masing. Hari pun menjadi sore. Lalu saat Yume pulang sekolah, tiba-tiba ia dikejutkan di sebuah rumah makan yang ternyata di sana ada Mizuto yang sedang bersama seorang gadis yang sepertinya masih satu sekolah dengan mereka. Hal ini bisa terlihat dengan seragam SMA yang sama persis milik Yume. Dan dari sini Yume mulai menyadari perkataan Mizuto tadi pagi, yang mana tidak diperbolehkan ikut campur dengan urusan masing-masing, yang ternyata agar Mizuto bisa berduaan dengan wanita lain. Seketika itu pun Yume merasa cemburu terhadap Mizuto. Lalu keesokan harinya, saat di sekolah, Yume mencoba bertanya kepada Minami mengenai gadis yang kemarin bersama Mizuto. Namun di sini Yume hanya menjelaskan tentang ciri-ciri gadis tersebut tanpa menyinggung bahwa gadis tersebut bersama dengan Mizuto. Dan di sini Minami mengatakan bahwa sepertinya ia belum pernah melihat gadis dengan ciri-ciri yang disebut Yume. Waktu pulang sekolah pun tiba. Sesampainya Yume di rumah, ia dikejutkan dengan terdapatnya sepasang sepatu milik gadis SMA. Seketika itu, Yume pun merasa bahwa Mizuto saat ini telah berani membawa seorang gadis yang baru saja dikenal pergi ke rumahnya. Yang bahkan dulu saat Yume masih berpacaran dengan Mizuto, ia tidak pernah diajak Mizuto ke rumahnya. Namun, karena sebelumnya mereka telah bersepakat tidak akan mengganggu urusan satu sama lain, Yume mencoba membujuk Mizuto dengan cara menelpon Mizuto dan meminta Mizuto untuk membelikannya sebuah barang. Lalu nantinya saat Mizuto sudah keluar rumah, Yume akan masuk ke kamar Mizuto untuk mempergoki gadis tersebut. Lalu setelah menghubungi Mizuto dan menunggu beberapa saat, Yume pun segera masuk ke kamar Mizuto karena dirasa Mizuto sudah keluar rumah. Namun saat Yume akan membuka pintu kamar Mizuto, ternyata yang keluar adalah Mizuto. Seketika itu Mizuto pun menjadi kebingungan karena Yume meminta Mizuto membelikannya sesuatu yang padahal Yume saat ini sudah ada di rumah. Yume yang masih kebingungan pun langsung bertanya kepada Mizuto mengenai gadis yang Mizuto bawa pulang ke rumahnya, sembari menunjukkan foto sepatu dari gadis tersebut saat masih di depan rumah mereka. Namun, di sini Mizuto mengaku bahwa dirinya tidak sedang mengajak seorang gadis ke rumahnya. Lalu, saat mereka menuju depan rumah, ternyata sepatu gadis tersebut pun sudah tidak ada. Lalu Mizuto menyuruh Yume untuk mengecek kamar Yume, karena siapa tahu kamar Yume terjadi apa-apa. Dan setelah Yume mengeceknya, tidak ada apa-apa yang terjadi. Lalu, karena Yume terus menyudutkan Mizuto mengenai gadis tersebut, Mizuto pun mengiyakan saja tuduhan dari Yume. Lalu setelah itu, Mizuto pun menyadari bahwa kemungkinan ini adalah ulah dari Minami. Dan di sini terungkap, ternyata gadis yang bersama Mizuto kemarin adalah Minami yang sedang menyamar. Karena ternyata saat ini Minami makin tertarik terhadap Yume. Dan agar Minami bisa bersama Yume, ia memiliki rencana untuk menikah dengan Mizuto. Oleh karena itu, ia akan mencoba berbagai cara agar Mizuto bisa terpikat oleh Minami. Lalu setelah itu, Mizuto mencoba menghubungi Kawanami dan meminta pendapatnya tentang perilaku dari Minami. Dan di sini Kawanami mengatakan bahwa Minami adalah gadis yang berbahaya dan Mizuto harus segera membuat Minami putus asa terhadap Yume. Dan di sini Kawanami memberikan saran kepada Mizuto agar Mizuto dan Yume keesokan harinya melakukan kencan, yang mana dengan melihat keakraban Mizuto dan Yume bisa membuat Minami tidak lagi mengganggu hubungan saudara tiri mereka.
Lalu setelah itu, Mizuto pun pergi menemui Yume dan mengajak Yume berkencan di keesokan harinya dengan alasan sebagai bentuk hukuman dari Mizuto kepada Yume atas kejadian tadi pagi. Oke, untuk pembahasan anime Mama Hahano Surikoga Motoka no Data episode ketiga cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.